Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Education Corner. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Pertama, sobat semua masuk dulu di Google Classroom. Pertama, kunjungi dulu Gmail, kemudian pastikan jika dalam hal ini sobat semua menggunakan akun belajar.id, pastikan di sebelah kanan atas di sini akunnya sudah akun belajar.id. Kalau belum, silahkan diubah ke akun belajar.id. Nah, kemudian jika sudah terbuka akun belajar.id, sobat semua silahkan klik titik 9 di sebelah kanan atas. Kemudian cari Classroom. Nah, ini Classroom. Klik. Nah, saya pastikan lagi, kadang kalau tidak dipastikan maka akan kembali ke akun pribadi. Kita cek. Nah, ini berpindah ke akun pribadi ya. Kembalikan ke akun belajar.id. Oke, kita tunggu. Nah, jika sudah, sobat semua, langkah dalam membuat kelas baru, perhatikan di sebelah kanan atas ada tanda plus. Silahkan diklik tanda plus, kemudian pilih buat kelas atau create kelas. Pertama, sobat diminta untuk menuliskan nama kelas ya. Tuliskan nama kelas, seumpama kelas 3, kemudian nama gurunya. Oke, section bisa sobat isi 3 ya, kelas 3, section kelas 3. Kemudian subjek mapel, berarti ini tema. Room virtual. Oke, kemudian klik create. Kita tunggu. Nah, kelas kita sudah berhasil ya. Nah, tahap selanjutnya adalah memasukkan konten materi. Nah, sebaiknya sobat semua memasukkan konten materi tidak di stream. Nah, ini halaman stream ya, halaman yang digunakan untuk chatting antara guru dan siswa. Nah, di mana tempat menampung materi? Nah, silahkan sobat semua klik classwork. Nah, kemudian create, pilih material. Nah, disinilah kita akan memasukkan materi kita. Oke, ini kita contohkan tema 1 ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup.
description, mungkin sobat bisa isi subtema ya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, seperti ini. Kemudian sobat upload konten materinya ya. Nah, konten materi dapat berbentuk dokumen ya, bisa Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPEG atau gambar, atau video ya, atau video. Oke, mungkin yang pertama kita memberikan konten dalam bentuk video ya, digunakan sebagai apersepsi. Kita add, kemudian pilih YouTube. Nah, kita cari kata kuncinya tema pertumbuhan dan makhluk hidup. Maka nanti akan muncul video-video. Nah, jika sobat semua ingin memasukkan video sendiri, maka sobat bisa memanfaatkan fitur URL. Dengan terlebih dahulu buka video sobat, kemudian klik kanan copy URL. Nah, kemudian nanti masukkan di sini ya. Kita pakai search saja. Nah, video awal ini adalah video apersepsi ya, persepsi, mana dengan diawali dengan video, siswa melihat video, diharapkan muncul pengetahuan awal ya. Pengetahuan awal terkait materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Itulah apersepsi. Nah, kemudian jika sobat semua ingin memasukkan materi ini dalam suatu topik, maka harus dibuat topik terlebih dahulu. Create topik. Nah, kita masukkan dalam topik tema 1 seperti itu ya. Oke, kita post. Nah, jika diinginkan untuk mengedit, maka sobat semua bisa mengedit dengan cara klik titik 3 di sini, kemudian edit. Contohnya kita belum memberikan penugasan di sini ya. Siswa diminta untuk menyimak video dan menceritakan kembali ketika video conference. Nah, ketika sesi video conference ya, seperti itu. Nah, kita save. Oke. Contoh
kita memasukkan konten materi ya. Nah, di awal si siswa diminta untuk melihat video ya. Kemudian bisa juga setelah itu kita buat tema lagi, kita buat materi lagi masih di tema yang sama ya. Setelah tadi menyaksikan video, kemudian diminta untuk menceritakan kembali sesuai dengan materi yang saat ini dipelajari. Kemudian tugas selanjutnya adalah mengidentifikasi ya. Sesuaikan dengan kurikulum 13 di mana siswa secara berkelompok mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja. Nah, semua bisa tambahkan di sini link atau file ya. Misal kita akan memanfaatkan link, kita cari dulu konten di sini, konten di konten itu banyak sekali sobat ya. Sebenarnya sobat tinggal memanfaatkan saja ya konten-konten yang sudah ada sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini contohnya. Kita ambil dari situs yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, kita cari kompas.com. Nah, link yang dimasukkan link adalah yang di atas ini, dan di copy, masukkan ke link. Nah, paste. Nah, silahkan hasilnya dituliskan dalam tayangan PowerPoint. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita pilih dulu topiknya, tema 1. Ini masih di tema 1, kemudian post. Nah, itu cara memasukkan konten materi. Konten materi yang dibuat secara otomatis akan masuk di stream. Nah, stream ini tempat digunakan media komunikasi antara guru dan siswa, saling menyapa di sini. Selamat pagi anak-anak. Nah, guru menyapa di stream, nanti siswa juga akan menanggapinya. Nah, bisa saling menanggapi di kolom stream ini ya, kolom announcement. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa materi tidak di-upload di stream? Ini memungkinkan kita bisa mengupload materi di sini. Nah, sama kan, YouTube, file, link, dan Google. Ya. Kenapa tidak di sini? Ya. Jawabannya adalah karena ketika nanti sobat semua membuat konten materi di stream dan si siswa menanggapi chat, maka kontennya akan tertutup ya, tertutup oleh chat.
Maka dalam hal ini agar tidak tertutup oleh chat, konten materi disendirikan dimasukkan di classwork tema 1. Nah, seperti itu. Sifatnya dinamis, Bapak Ibu bisa ubah-ubah di sini dengan cara klik edit ya. Bisa ditambahkan atau dikurangi. Itu menambahkan konten materi. Yang selanjutnya adalah menambahkan tugas ya. Sama ya. Pertama mulai dari klik, kemudian pilih assignment. Nah, ini penugasan assignment. Oke. Contoh penugasan apa di sini? Ya, pengamatan. Amati hewan yang ada di sekitar rumahmu. Ya. Kemudian tuliskan ciri-ciri. Nah, siswa diminta untuk melihat hewan di sekitar rumahnya, kemudian menulis ciri-cirinya. Kemudian diminta untuk mengupload. Nah, upload pekerjaan dalam bentuk docs. Nah, jadi diminta menulis di Word ya, dan nanti upload. Dan juga bukti foto hewan. Nah, nanti juga bisa diupload fotonya. Oke. Nah, kemudian di sini ada poin. Poin itu nilai maksimal yang bisa sobat semua berikan ke siswa. Do, no do dates. Do dates ini tenggang waktu. Nah, apakah perlu dikasih batas waktu kapan terakhir mengumpulkan? Bisa atau di sini ya. Umpamanya dikasih waktu seminggu. Jamnya pukul 11.59 PM. Topiknya tadi masuk topik 1. Nah, kalau sudah assign. Nah, ini cara memberikan tugas kepada siswa. Ya. Kemudian penugasan bentuk kedua adalah quiz assignment. Kita lihat. Nah, quiz assignment ini dibuat melalui Google Form. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kerjakan soal berikut. Nah, di sini sobat harus membuat soalnya. Klik blank quiz. Nah, kemudian tuliskan soal evaluasi tema 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, oke, saya coba mencari
soal ya, soal pilihan ganda. Tema ciri makhluk hidup. Ini kalau sobat sudah punya soal, tinggal buka soalnya kemudian copy paste. Kita lihat soalnya. Nah, seperti ini caranya. Sobat tinggal copy saja, pastekan di sini. Nah, mungkin juga ada pertanyaan ya dari sobat, kenapa tidak terlebih dahulu membuat kolom identitas ya. Kenapa tidak perlu? Karena form ini masuk di Classroom ya, dimana di Classroom peserta sudah masuk ya, dengan identitas atau akun, jadi tidak perlu kita menuliskan data biodata, nama, kelas, sebagainya. Nah, di sini kalau sobat perhatikan, jika ketika membuat soal ada poin A, B, C, D ya. Nah, kalau di Google Form tidak perlu, ini dihilangkan saja. Kenapa? Karena dimungkinkan nanti opsi jawabannya diacak seperti itu ya. Nah, kalau sudah, sobat jangan lupa itu required dinyalakan agar siswa harus menjawab ya. Ketika tidak menjawab, tidak bisa lanjut atas submit ya. Hal selanjutnya yang sobat lakukan adalah memberikan poin dengan klik poin. Kita tulis poinnya 10 ya. Kemudian kunci, lihat jadi makhluk hidup diantaranya silakan dipilih kuncinya, segera seumpamanya ya. Oke, done. Nah, seperti itu. Lanjutkan. Jika ingin melanjutkan soal berikutnya, klik plus atau tambah. Nah, seperti itu. Jika sobat semua ingin soal dalam bentuk gambar, bisa tuliskan di sini. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, maka sobat harus klik gambar. Tadi soalnya apa? Penapasan burung ya. Cari di Google search image ya. Nah, seperti itu. Pilih insert. Nah, kita copy soalnya, kita pastekan. Dan opsi jawabannya, copy, paste. Nah, seperti itu ya. Kita hilangkan opsinya.
Oke, jangan lupa diberi poin. Nah, 10. Nah, contoh bilik udara. Dan nah, soal dalam bentuk tulisan sudah, dalam bentuk gambar sudah. Kita coba dalam bentuk video. Nah, maka sobat semua harus memanfaatkan add video. Nah, proses perkembangan bian ayam. Oke, kemudian ini soalnya. Perhatikan video tersebut. Kita tambah lagi, soalnya kita tuliskan di sini. Nah, hilang. Kemudian opsi jawabannya. Oke, kita pastikan di sini. Oke. Poinnya kita tambahkan dulu, kemudian jawabannya. Oke, ya. Nah, gambar sudah, video sudah. Nah, bagaimana jika opsinya dalam bentuk gambar? Ya, coba lagi kita coba opsi dalam bentuk gambar. Ini contohnya ya. Nah, kita ingin opsinya dalam bentuk gambar. Dan add option 2. Set. Tiga. Caranya menambahkan opsi di gambar di opsi. Kemudian terakhir 4. Nah, seperti itu. Jangan lupa poin 10. Kemudian opsi jawaban. Dan nah, baik sobat, sudah dipraktekkan semua bagaimana cara membuat soal dalam bentuk form ya. Ada gambar, ada video, ada opsi dalam bentuk gambar. Oke. Nah, selanjutnya sobat bisa berikan warna background untuk form agar
berwarna-warni sesuai dengan selera. Bisa diberi banner juga. Ini ya, akan pilih banyak sekali. Kemudian font juga bisa dirubah-rubah. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat di setting. Nah, setting ini digunakan untuk mengatur siapa yang akan menjadi responden kita, ya. Jika ini kita centang, maka responden ini tertutup hanya untuk domain di sekolah kita atau domain di belajar.id saja, ya. Kemudian sobat bisa mengatur berapa kali responden bisa mengisi, ya. Jadi kalau ini saya centang, maka responden hanya bisa mengisi sekali. Kemudian ada confirmation message, silahkan dituliskan terima kasih telah mengerjakan soal ini. Nah, seperti itu. Respon balikan ketika siswa submit atau selesai mengerjakan, maka otomatis akan ada pesan terima kasih telah mengerjakan soal ini. Seperti itu. Kita save. Kemudian selanjutnya kita perhatikan di titik 3 terlebih dahulu. Titik 3 ini dipergunakan untuk mengcopy soal. Nah, soal di copy untuk mendelete soal, atau mau mencetak soal, atau menginginkan kolaborasi dengan guru yang lain dalam membuat soal, maka silahkan pilih add collaboration. Itu ya, begitu di titik 3. Kemudian langkah selanjutnya kita send instrumen yang telah kita buat, ya. Ada 3 opsi cara share. Yang pertama dengan email, kedua dengan link, yang ketiga dengan kode embed, ya. Kita pakai yang tengah jika kita ingin share di WA. Kalau dirasa alamat terlalu panjang, kita shorten, gitu ya. Oke. Nah, karena form ini sudah masuk di Google Classroom, maka kita tidak perlu share alamat link. Secara otomatis ketika masuk di Classroom kemudian mengerjakan, otomatis nanti akan masuk nilainya di grade Classroom, seperti itu. Coba kita cek di, nah ini belum kita assign ya, tadi sudah dibuat, kemudian kita batasi waktu pengerjaannya. Oke, kemudian topiknya kita masukin ke tema 1, baru kemudian kita assign. Nah, sudah ada 2 penugasan ya, 1 penugasan assignment bentuk portofolio, satunya menjawab soal pilihan ganda, seperti itu. Nah, yang selanjutnya sobat semua bisa menambahkan guru partner di People ini ya, dengan cara klik plus, tuliskan nama akunnya. Kemudian bisa menambahkan student, sama klik plus, kemudian tuliskan nama akun siswa. Atau sobat semua bisa klik invite link. Nah, diklik kemudian share melalui WA group. Nah, jadi siswa akan masuk sendiri-sendiri ya, tidak perlu dimasukkan melalui fitur invite atau menambahkan manual. Tinggal diberikan kode atau link, maka siswanya akan masuk
get digunakan untuk laker nilai ya. Jadi ketika penugasan ini dikerjakan, maka nilainya nanti akan otomatis muncul di grid di sini. Nah, yang selanjutnya adalah fitur video conference ya. Jadi nanti ketika sobat semua menginginkan Vicon dengan murid-muridnya, tinggal klik generate meet link ini, kemudian klik generate. Nah, save. Nah, maka di sini sudah ada link meet ya. Siswa nanti diminta klik ini saja, klik saja, maka akan muncul room link ya, room link Vicon. Nah, jadi sebelum masuk, sobat semua bisa aktifkan beberapa pengaturan di sini, seperti change background, membuat background. Nah, atau setting mikrofon. Nah, ini. Seperti itu ya. Jika ada kendala, settingnya di titik 3 ini. Jika sudah, sobat tinggal klik join. Nah, maka otomatis masuk di room Vicon. Seperti itu. Nah, gitu Bapak Ibu, cukup mudah bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom dan juga penugasannya ya. Silahkan mencoba ya. Ketika ada kendala masalah, bisa sobat semua berkomentar di kolom komentar. Itu sobat bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.